Ku
datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap hati kami mau datang memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh bersama-sama duduk diam mendengarkan akan firman Tuhan. Kami percaya lawat Tuhan tercurah atas kami semua yang hadir di sini, dan biarlah Tuhan Roh-Mu melingkupi kami semuanya. Kami rindu Tuhan mempersembahkan segala pujian syukur kami, segala sembah kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, kami mau bebas dari segala beban soal yang mungkin kami bawa dari rumah Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suasana menjamah, memberikan pernyataan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh bebas bersorak-sorai dan bersuka cita menyanyikan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Yesus yang sungguh luar biasa, Yesus yang perkasa, Yesus yang melingkupi kami, Yesus yang menyertai kami, terus sekarang sampai selama-lamanya. Pagi ini kami mau masuk dalam ibadah dan pelayanan kami, dan kami mau hanya serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai, bersuka cita, masuk gerbangnya dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Haleluya.
Beserta dengan Allah kita hadapi semua musuh, termasuk musuh apa Bapak Ibu Saudara? Sakit penyakit yang saat ini sedang melanda dunia ya, wabah corona. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib yang akan membawa kita untuk melalui semuanya. Karena penyertaan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu dan saya mohon saudari Indah berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami sehingga kami datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Kau senantiasa memberikan kesehatan buat kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji dan
Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 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 Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Jika hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap pagi. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, haleluya. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh penyertaan sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami persembahkan boleh naik merupakan dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, siapkan seluruh hidup kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, agar kami tetap memandang kepada salib yang sudah memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai hati dan pikiran kami. Berkati kami semua di dalam nama Yesus, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang membawa beban berat boleh dilepaskan oleh kuasa firman Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, sehingga sebentar kami pulang membawa kemenangan yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di sini dan Engkau akan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Saudara semua sehat? Amin. Sehat ya. Terus kita semua sehat. Semua sudah rapid test? Sudah? Belum. Saya belum pernah. Anak-anak saya sudah pakai. Kan saya sudah 2 kali begitu. Sebentar lagi 3 kali. Puji Tuhan, luar biasa berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita nggak rapid test ya, tetapi darah Yesus biru Tuhan selalu menyucikan, menyembuhkan kita. Kita percaya kalau hari ini kita ada, ini semua karena luar biasa kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersyukur dan bersyukur di dalam segala sesuatu. Nah puji Tuhan, saya kemarin itu kayaknya
mimpi tak pikir minggu depan itu perjamuan kasih. Kok selalu perjamuan kasih? Padahal hari ini minggu terakhir tanggal 27. Ya saudara, sampai saya bilang sama Ari, minggu depan itu ya perjamuan kasih loh. Loh deh ya bilang iya. Dia bilang iya, kok tak bilang dah gitu. Terus saya bilang, apa jemaat mau apa enggak? Saya bilang gitu. Ya. Tahunya tadi siapa itu Pak Indah datang. Siapa yang nanya? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 27. Tak bantah dalam hati saya, tapi tidak sampai keluar. Ya. Saya bilang gitu. Batin saya mau bilang tanggal 20. Mau bilang tanggal 20. Gak taunya hari ini tanggal 27 ya saudara sekalian, puji Tuhan. Ini sudah pikun. Tapi saya tidak mau pikun. Sekalipun usia bertambah, tapi kita tidak boleh pikun. Kita percaya setiap pagi Tuhan mempertajam telinga pendengaran kita, menyucikan seluruh organ-organ tubuh kita, sehingga dari otak, ujung rambut sampai telapak kaki kita tetap sehat. Puji Tuhan. Ya, saya nggak janjian sama Mbak Lulu. Firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan juga ada rentetannya dengan puji-pujian yang kita sudah persembahkan. Kenapa ya? Saya selalu heran. Kenapa ya? Kayaknya ada satu roh ya di dalam setiap pelayanan, satu roh. Ini saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, ya. Padahal bukan ini yang saya siapkan, saudara. Baru tadi malam saya nonton TV, tahu-tahu ya Roh Kudus berbicara. Kita ambil Alkitab, kita buka, kita baca. Ya ini yang saya sampaikan. Padahal bukan ini, saya sudah ngotot bahwa itu di dalam perjanjian lama. Tapi tiba-tiba Roh berbicara, ya saya juga harus taat, ya saudara, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Maaf saya lepas masker karena saya tidak ada virus corona ya. Saya ada virus Kristus, ya, virus Kristus yang ada di dalam diri saya. Yaitu kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 14. Kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini saya pernah berdoa. Dan di dalam doa seakan-akan saya melihat malam waktu almarhum sudah tidak ada. Itu saya berdoa. Di dalam doa seakan-akan saya melihat itu angin. Ya. Dan persis apa yang kita baca pada malam hari ini, saudara. Saya lihat kayaknya itu terjadi, ya. Karena angin sakal itu kan angin dua berlawanan arah, dari timur ke barat bertemu, ya. Itu namanya angin sakal. Ya, dan di situ saya lihat sangat hebat sekali. Kayaknya terjadi sungguh, saudara, itu di dalam penglihatan itu. Ya. Pagi waktu kita berdoa, kita sharekan ini firman Tuhan. Dan di situ banyak, ya, kekuatan-kekuatan dan apa yang terjadi di dalam dunia ini memang betul-betul seperti angin sakal, ya. Bahkan tadi malam saya juga berdoa, Roh Kudus berbicara bahwa apa yang terjadi pada saat ini itu adalah penampian dari Tuhan. Tuhan mulai menampi umat manusia. Karena virus corona ini bukan saja di Indonesia, tapi secara global, seluruh dunia merasakan. Dan waktu saya berdoa, Tuhan bilang, apa yang terjadi sekarang ini merupakan penampilan daripada Tuhan. Tuhan sedang menampi kita. Ya. Saudara pernah menampi beras? Pernah? Ya kan tahu, ya. Orang menampi beras pakai apa, kalau di tempat saya itu duku. Pakai duku, niru. Kalau di sini tempe. Tempe. Karo. Alat untuk menampi beras. Ya. Kalau di tempat saya duku, niru. Ya. Sosiru. Anu. Ya. Waktu Tuhan berbicara, saya baca firman Tuhan. Memang betul, saudara. Alat penampi itu sudah ada di tangan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 3, saudara baca di sini. Memang saya bayangkan, ya, sudah banyak yang bukan saja orang yang tak percaya kepada Tuhan, tetapi juga orang yang percaya kepada Tuhan sekarang banyak yang terkena dan meninggal. Ya. Bahkan para dokter, tenaga medis, perawat banyak. Bahkan dikatakan kurang lebih
lebih 150 tenaga medis, dokter dan perawat itu yang sudah innalillahi wa inna ilaihi. Itu saudara sekali, sudah innalillahi. Ya, tapi kita bersyukur sampai pada saat ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada dengan tubuh yang sehat kuat. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita lihat di sini, memang angin sakal ini sedang melanda bangsa kita. Virus corona tidak tambah drop, tapi tambah naik, tambah jadi. Ya saudara, biasanya ditekankan itu umur yang sudah 50 ke atas itu hati-hati katanya. Ya, hati-hati, itu gampang diserang oleh virus corona. Tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak juga ada, saudara. Ya, bahkan ada satu keluarga anaknya masih baik sudah kena. Jadi sekarang ini tidak pandang bulu, entah kita umur berapa, entah saudara umur berapa, tidak pandang. Ya, nah ini saudara, karena angin sakal ini hebat loh, angin sakal itu saudara. Bukan angin yang biasa-biasa, tapi angin sakal bisa ya menenggelamkan kapal yang besar, bahkan mengangkat tinggi, kemudian dihempaskan ke bawah. Hebat. Demikian juga apa yang dialami oleh ini murid-murid. Mereka mengalami angin sakal. Ya. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai saudara apabila mengalami angin sakal di dalam hidup saudara, tiba-tiba saudara seperti apa yang dialami oleh murid. Percuma aku ke gereja, percuma aku setia, percuma aku melayani. Ya. Kadang kita menganggap Tuhan tidak ada. Percuma kita percaya, percuma kita beriman. Kenapa begitu? Karena kita sedang dilanda oleh angin sakal. Angin sakal, hati-hati sudah. Hanya hati-hati. Kadang ya seperti ini keadaan manusia. Kalau sudah panik, kayak apa? Yang disalahkan siapa? Tuhan. Itu hati-hati. Jangan sampai kita jemaat di sini menyalahkan Tuhan. Apapun yang
terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah Allah yang adil. Memang suatu saat Dia menguji kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Baca Yakobus, Allah tidak pernah mencobai kita. Ya, tapi Allah mengizinkan sebuah ujian terjadi dalam hidup kita. Ya. Kadang apabila ujian itu datang, kita juga seperti ini murid-murid. Itu hantu. Ya Tuhan, itu kenapa sih? Wong aku sudah setia, aku sudah melayani, aku berkorban ini itu, tapi kenapa ini harus terjadi? Saudara sekalian. Kemudian apa yang terjadi? 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan itu sangat luar biasa. Kadang suara Tuhan lembut, manis, datang dalam hidup. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang kita alami. Dan suara Tuhan datang dengan lembut. Tenang, jangan takut anakku. Sebab Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Saudara pernah ditinggalkan Tuhan? Pernah? Loh, kok gak ada yang nyawa? Pernah ditinggalkan Tuhan? Tuhan meninggalkan saudara pernah? Kalau pernah itu sampai sudah isdet. Betul. Saya pernah ditantang oleh seorang dokter waktu saya masih diizinkan Tuhan pelayanan di Samarinda. Waktu itu perpisahan dengan anak muda karena dia akan bekerja di Jawa sini. Kebetulan saya yang menyampaikan firman. Saya bacakan Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Kemudian setelah selesai, dokter tadi ini mengatakan, Ses, dia bilang, apa buktinya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita? Loh, saya berapa puluh tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu pengalaman saudara, masih muda tapi kok tiba-tiba saya tiba-tiba Tuhan berbicara. Saya bilang, Pak, saudara, Pak, buktinya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bapak masih bernafas. Kita masih bernafas. Saya langsung jawab begitu, saudara. Ya, langsung dia bilang, ini dokter loh saudara, dokter namanya Dokter John, asal Surabaya, tapi sekarang sudah almarhum. Sudah almarhum, tinggal di Samarinda. Waktu saya di sana, Tuhan sudah sediakan dia yang bawa kita ke atas gunung lihat kota Samarinda, bawa makan sate,
ya, keliling-keliling. Luar biasa. Bukti saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Nah, kemudian kalau Tuhan berbicara, tenanglah Petrus, tenanglah Yohanes, Yakobus dan lain sebagainya, aku ini, jangan kamu takut, ya, begitu, kira-kira seperti itu. Wah, si Petrus yang memang selalu kepingin di depan, ya. Terus Petrus menjawab, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, kan kita semua karakternya Petrus itu kan pemberani, selalu ingin di depan, ya, dan lain sebagainya. Kan memang kamu itu Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan bilang, yo, monggo, ya, silakan. Kemudian Petrus mulai turun berjalan di atas air. Nah, sekarang saya tanya, apakah waktu Petrus itu berjalan di atas air, apakah angin itu sudah teduh apa belum? Belum. Ya kan Tuhan bilang hanya tenang, jangan takut, bukan teduhlah, bukan. Ya berarti itu angin itu masih ada, ya, masih ada angin pada saat itu. Tapi Tuhan bilang datang, monggo, jalan. Ya, terus Petrus jalan. Tak lama kemudian, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kenapa? Yang mengundang dia jalan Tuhan kok. Pada awalnya dia tenang, bisa berjalan, ya, tidak sampai tenggelam. Tapi lama kelamaan mulai apa di sini dikatakan? Mulai tenggelam. Kenapa Petrus mulai tenggelam? Ya, 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Nah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Hati sudah. Ketika mulai dirasanya, padahal tadi awalnya dia jalan, ya, seperti Tuhan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Kadang kita juga seperti ini, sudah. Berarti Petrus di sini mengapa dia mulai tenggelam? Kenapa? Takut. Ya. Iya, salah satunya itu takut. Tapi kenapa? Kalau tadi dia mulai jalan, ya, lihat. Karena dia tidak memandang lagi kepada Tuhan, pandangannya itu sudah lain, bukan ke Tuhan lagi, tetapi kepada angin.
Berarti pandangannya itu sudah berubah. Ya. Awalnya tadi jalan, matanya ke sana. Setelah dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Gitu juga di dalam kehidupan kita. Kita jangan memandang kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan takut, jangan bimbang, tapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Itu caranya, saudara. Dan kalau saudara memalingkan pandangan saudara ke tempat yang lain, maka saudara akan tenggelam. Sungguh banyak orang yang sudah tenggelam pada saat sudah mampus. Kita jangan takut. Tetap arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup saudara. Jangan arahkan pandangan saudara ke tempat lain, tapi tetap terus memandang Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemenangan di dalam hidup saudara. Ya. 33 kan di situ dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Kita terus memandang kepada Tuhan, akan ada mujizat, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita baca Ibrani. Kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani 12. Kita baca ayat 2 mulai. Ibrani 12 ayat 2 mulai. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini yang pertama. Supaya kita mengalami mujizat Allah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita harus terus memandang kepada Yesus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Kemudian dikatakan yang memimpin kita dalam iman. Yang pertama kita harus memandang, dan yang kedua kita harus memiliki iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini saudara yang harus kita lakukan. Apakah saudara takut secara manusia? Kita mesti takut itu ya sudah kodrat manusia itu takut. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang gak memiliki rasa takut. Itu sudah kodrat itu. Rasa takut di dalam setiap hati manusia pasti ada. Secara manusia kita takut, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mungkin berat, tak bisa kita atasi. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu Raja Daud berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Kenapa Raja Daud berkata seperti itu? Karena dia punya iman. Matanya selalu memandang kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Harus memandang kepada Tuhan. Jangan memandang itu masalah. Kalau saudara pandang itu masalah, ini tambah menindih. Ya. Tambah datang. Ya. Tapi coba saudara pusatkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan yang saudara percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat memberi kita jalan keluar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sebab itu kita harus terus memandang kepada Tuhan, ya, dan kita harus terus memiliki iman. Memandang dan memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Ya mungkin selama ini saudara sudah berdoa, Tuhan tolong saya, lepaskan saya, sembuhkan saya, kuatkan saya. Tapi hal itu belum terjadi. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tapi harus tetap. Karena Tuhan menguji iman kita, kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Tuhan, kepada pelayan dan lain sebagainya. Kadang kita diuji. Ya. Untuk itu mari saudara yang kekasih, arahkanlah pandangan saudara hanya kepada Tuhan dan tetap beriman kepada Dia. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca.
1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Tetaplah iman sudah kuat di dalam Tuhan, jangan sampai goyah. Ya. Saudara bisa merasakan, bisa melihat, tapi jangan sampai saudara seperti Petrus tadi melihat, ya, sehingga takut, mau keluar takut, ini takut, ya. Kayak daerah saya sini, kalau keluar nggak pakai masker, kenapa nggak pakai masker? Ini tidak ada undang-undang di sini. Keluar harus pakai masker, keluar di luar harus pakai masker. Takut kita tidak usah puasa melingkupi kita setiap saat, dan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, mari kita tetap maju, setia, ya, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan pasti memelihara kita. Saya selama ini tidak pernah terima sembako. Lalu saudara masih terima sembako, tapi saya tidak pernah. Tapi saya tetap makan. Sampai ada batuan datang yang saya pernah sudah ceritakan. Hamba Tuhan itu tanya, Bu, apa ibu sudah termasuk di situ? Saya bilang enggak, Pak. Loh, apa ibu sudah cukup? Saya bilang sudah, Pak. Nanti saya ambilkan, dia bilang. Enggak usah, Pak. Ya. Pasti Tuhan memelihara kita. Saudara pernah enggak makan nasi? Makan nasi ya Bu ya. Beruntung ya. Beruntung ini malam tadi malam. Saya sudah mau tidur, sudah kunci pintu pagi. Tahu-tahu si Fendi itu datang. Ya, tante. Tak pikir orang di sebelah. Tak bukan. Ada apa? Ini. Ya. Loh. Bawa sayur. Padahal siang pagi itu saya sudah pegang-pegang itu apa ini? Itu apa itu? Nongkoy. Tapi saya karena saya juga mau berangkat doa, sudah pegang-pegang gitu. Yo tewel, nongkong, ya. Katanya malah diantarkan Manda Bangga. Loh. Yeah.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai, Allah yang mengasihi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami, mata kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, di dalam mengatasi segala apapun yang ada pada saat ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Jemaat-Mu kiranya Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membuka mata hati kami, memberikan kekuatan dalam setiap hidup ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai bangsa dan negara kami, semua orang-orang yang ada di bumi ini Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Jikalau saat ini bangsa dan negara kami masih menghadapi satu persoalan bencana yang luar biasa, yaitu penyakit, bencana dengan adanya COVID-19 yang dengan sampai saat ini belum terselesaikan. Kiranya Engkau menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, dan kiranya Tuhan segera lalukan kami daripada bencana ini Tuhan, sehingga hidup kami kembali tidak dibawa ketakutan, tidak dibawa oleh kendali, oleh segala sesuatu yang kiranya dunia ini mempunyai. Tetapi kami percaya kami punya Yesus, kami percaya kami punya Tuhan, dan kiranya Tuhan akan melalukan dari semuanya ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Engkau menyertai pemimpin kami mulai dari tingkat yang paling bawah atas sampai dengan yang paling bawah. Para pemangku kekuasaan yang ada di negara kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kiranya berikan hikmat dan akal budi, sehingga hikmat dan akal budi itu daripada Engkau Tuhan, yang akan segera melalukan dari segala bencana-bencana yang ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Juga kami serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini mereka dalam tidak hadir. Kami percaya yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam menghadapi segala apapun tantangan dan segala apapun, Tuhan sertai. Atau juga mereka-mereka yang saat ini masih dalam keadaan mungkin kesibukan atau apapun yang ada, Tuhan sertai Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga di dalam minggu-minggu yang akan datang bisa bersama kami untuk beribadah di tempat ini. Juga jemaatku yang saat ini ada di tempat ini, dengan segala permasalahan yang ada pada kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Persatukan kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Juga Ibu Gembala kami, Tuhan berikan kekuatan dalam mengembalakan kami. Bersama dengan keluarganya, Tuhan menyertai. Juga kami para pelayan-Mu, para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya kami tetap bersatu hati untuk melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan beraktivitas kami, sertai seluruh aktivitas kami. Tuhan menyertai kami, dan kami berjumpa di dalam minggu-minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, Tuhan ada di setiap kehidupan kami, dan segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dan setiap kehidupan kita, yang kita sembah dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.